Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Zumratul Mukafah akan membahas mengenai jarima qadzaf atau menuduh zina. Kita mulai dari yang pengertian qadzaf. Qadzaf secara bahasa berarti melemparkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syar'i, qadzaf adalah melemparkan tuduhan berbuat zina kepada seseorang. Menurut Abu Rahman Al-Jairi mengatakan bahwa definisi qadzaf adalah suatu ungkapan tuduhan dengan tuduhan zina kepada seseorang, baik secara sharih atau jelas maupun secara dilala atau tidak jelas. Dalam hukum Islam, qadzaf adalah suatu tuduhan kepada seseorang bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan zina. Lanjut, yang kedua, dasar hukum qadzaf. Dasar hukum qadzaf ada terdapat pada Al-Quran dan hadis. Pada Quran surah An-Nur ayat 4 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Yang artinya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka dengan 80 kali dera. Janganlah kamu menerima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang fasik. Quran surah An-Nur ayat 13 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa izlam ya'tu bisyuhada fa ulaika indallahi himul kadzibun. Yang artinya, mengapa mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka pada sisi Allah mereka orang-orang dusta. Shadaqallahul azim. Dari sini garis hukum mengenai qadzaf. Yang pertama, janganlah menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan, dan jika mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka didera 80 kali dera. Yang kedua, jangan terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, dan mereka itu orang-orang fasik. Kemudian, mari kita membahas mengenai kata wanita dan kesaksian dalam ayat tersebut. Menurut Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa yang dimaksudkan wanita baik-baik adalah wanita yang suci, merdeka, balik, dan berakal. Menurut Quraisy Shihab mengatakan bahwa 10 yang dilukiskan wanita dengan ayat dalam Al-Quran, di mana wanita tersebut adalah wanita yang terpelihara dan terjaga dari kekejian, karena dia adalah wanita yang suci bersih, merdeka, bukan budak, atau seorang istri yang mendapat perlindungan dari suaminya. Menurut Ibnu Ashur mengatakan bahwa
Yang dimaksud adalah wanita merdeka yang telah bersuami. Mengomentari pandangan Ibnu Ashur, Quraisy Shihab menyatakan bahwa wanita tersebut adalah wanita yang bermoral tinggi, suci, baik telah menikah atau belum. Menurutnya, siapapun wanita terhormat dengan keimanannya, dicemarkan nama baiknya, maka ia dituntut mendatangkan 4 orang saksi atau didera. Dasar berlakunya qadha berkenaan dengan qadhif. Yang pertama, qadhifa, tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, mukhtar, maksudnya atas kemauan sendiri. Yang keempat, mengetahui keharamannya secara hakiki. Penjelasan dari ayat tersebut mengenai kesaksian. Berlakunya hukum qadzaf adalah mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, yang mana para saksi melihat bahwa makduf sedang melakukan zina. Kesaksian yang dimaksud adalah laki-laki. Ini dikuatkan oleh para ulama bahwa dalam masalah hudud, saksi perempuan tidaklah diperhitungkan. Ayat tersebut memberikan kesan perlunya menutup aib orang lain dan memelihara nama baik untuk tidak terang-terangan melakukan kedurhakaan. Di negara Indonesia belum ada hukum khusus yang mengatur penuduhan zina. Di dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia telah dijelaskan suami yang menuduh istrinya berzina dan atau mengingkari anak yang dikandung istrinya dan atau anak yang setelah dilahirkan istrinya, dan istri tersebut menolak tuduhan qadzaf tersebut, maka keduanya bersumpah di depan majelis hakim. Akibat sumpah tersebut adalah status perkawinannya terputus untuk selamanya. Dalam hadis mengatakan mengenai qadzaf, yakni an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati, qila ya Rasulullah wa ma hunna, qala asyirku billahi wa sihru wa qaslun nafsi allati harramallahu illal bil haqqi wa aklu malil yatimi wa aklu riba wa tawalli yaumaz zahfi wa qazful muhsinatil ghafilatil mu'minati. Dalam hadis ini Rasulullah SAW telah bersabda, jauhilah 7 perkara yang boleh membinasakan kamu. Di antaranya memfitnah wanita baik-baik, melakukan perbuatan zina. Sanksi qadzaf. Muharyadi mengatakan pelaku qadzaf akan didera 80 kali jika tidak ada bukti yang jelas. Ada hadis yang mengatakan jika pelaku qadzafnya itu hamba sahaya, maka akan didera 40 kali. Hikmah perbuatan qadzaf. Yang pertama, agar orang-orang tidak sembarangan dalam menuduh perbuatan jika tidak ada bukti yang jelas. Kedua, agar orang Islam terpelihara atau terjaga dari tuduhan yang tidak mendasar. Yang ketiga, agar memberikan peringatan orang-orang untuk tidak sembrono dalam melakukan tuduhan. Jadi kesimpulannya adalah qadzaf adalah menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina. Jika tuduhan itu tidak mendatangkan 4 saksi, maka ia didera 80 kali. Dan jika pelaku qadzaf itu ialah seorang hamba sahaya, maka ia didera 40 kali. Jika saksinya itu datang dan mengatakan bahwa tuduhan tersebut benar, maka ia tidak terkena sanksi.
Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Demikianlah pembahasan mengenai jarima qadzaf atau menuduh zina. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.